Nyun sewu mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PP Polri Cabang Malang atau yang mewakili, yang kami hormati dari Bapak Kesbangpol Kabupaten Malang beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Kasat Bimas beserta anggota, yang kami hormati Ibu Kepala Kelurahan Ardirejo beserta seluruh staf, yang kami hormati perwakilan dari LVRI, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtibmas Kelurahan Ardirejo, yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW, rekan-rekan dari Banser, Linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu seluruh undangan yang berbahagia. Marilah pada kesempatan di siang hari ini kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kula panjenengan bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di aula Kelurahan Ardirejo Kepanjen ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri teladan petunjuk yang benar yang nanti akan kita harapkan syafaatnya di yaumil hisab. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, disampaikan banyak terima kasih atas kehadiran atau kerawan panjenengan semuanya di tempat yang sangat berbahagia ini, yaitu dalam rangka pembinaan anggota PP Polri Cabang Malang bersama tokoh masyarakat atau tokoh dan masyarakat dalam rangka menjaga keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malang yang kita selenggarakan pada hari ini tanggal 12 November 2025. Oleh karena itu Bapak Ibu, perkenankan kami membacakan susunan acara di kegiatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga belum tereng Pak, ngapunten. Yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat baru nanti pemateri atau materi-materi yang narasumber kita insya Allah sudah berada di depan kita. Kemudian acara yang kelima, setelah pemateri kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian acara yang kelima doa, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penutup dan ramah tamah. Bapak Ibu, demikian susunan acara agar nantinya sebagai mengawali kegiatan di pagi hari ini Pak Kesbang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Baik, kita lanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon seluruh hadirin untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3-4 mulai. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
jadi pandu ibuku dua Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dua, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dua, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dua, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PP Polri Cabang Malang yang diwakili oleh Kompol Purnawira Haji Satrikan Sarjana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PP Polri Cabang Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Junedi dari Kesbang Limas Kabupaten Malang, yang kami hormati Kasat Binmas AKP Sigit Hornadi, yang kami hormati Ibu Kepala Kelurahan Ardirejo, yang kami hormati perwakilan dari LVRI, Babinsa dan Babin Kaltikmas, Banser dan Limas, serta Ketua RW, RT, dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat wilayah Panjen, serta adik-adik SMA yang sedang job training di Kelurahan Ardirejo. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju pendopo Kelurahan Ardirejo dalam rangka menghadiri undangan kami. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini, dengan harapan nanti di akhirat kita kumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya izinkanlah kami menyampaikan bahwa Ketua PP Polri Cabang Malang yang seharusnya hadir dan memberikan sambutan secara langsung sekarang tidak bisa hadir bersamaan karena ada acara di tempat lain, yaitu beliau sedang melaksanakan urkes di Wafa dalam rangka melaksanakan ibadah haji tahun depan. Beliau menitipkan salam hormat dan doa dan pesan kepada seluruh hadirin. Mohon maaf atas ketidakhadirannya.
secara langsung, namun hati dan doa saya sampaikan rekan-rekan semua, semoga kegiatan ini menjadi ladang amal dan semangat juang bagi kita semua. Yang kedua, penghormatan dan ucapan terima kasih. Kami wakili Ketua PP Polri Cabang dan seluruh jajaran menyampaikan terima kasih banyak kepada para undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik sekalian menjadi bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap bangsa masih hidup kuat di tengah masyarakat kita. Dan kami ucapkan terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia pelaksana yang telah bekerja dengan ikhlas mulai dari persiapan, penataan tempat hingga terselenggaranya acara ini dengan berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Lurah dan seluruh stafnya yang telah membantu dan dengan penuh semangat dan gotong royong sehingga terwujudnya acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga setiap tetes keringat dan niat baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat yaitu permohonan maaf. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, penataan tempat atau penyediaan konsumsi masih terdapat kekurangan dan tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Segala kekurangan bukan karena kekurangan niat, melainkan karena keterbatasan yang tentu akan kami bahan evaluasi bagi kami masa-masa yang akan datang. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam semangat Hari Pahlawan ini, marilah kita bersama-sama melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dengan cara modern, yaitu menjaga keamanan, menegakkan moral, mempercepat atau mempererat tali persaudaraan, silaturahmi, serta mendidik generasi muda sebagai penerus bangsa yang beriman dan berilmu. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan bagi Ketua PP Polri yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Semoga beliau diberi kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dengan selamat dan mendapatkan predikat haji mabrur. Akhirnya atas nama Ketua PP Polri dan segenap jajaran kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kehadiran, dan partisipasi saudara-saudara semua. Mari kita terus rawat persatuan, tingkatkan sinergi antara masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan aparat agar Kabupaten Malang senantiasa menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PP Polri atau yang mewakili beserta pengurus cabang Malang, yang terhormat Bapak Junaidi dari Kesbang Linmas Kabupaten Malang beserta anggota, yang terhormat Bapak Sugi, Kapten Sugi, AKP ya, kalau AKP Sugi selaku Kasat Binmas Polres Malang, dan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan Linmas, dari Banser, Ketua RT, Ketua RW, Karang Taruna, serta dari Bapak Babinsa, Bapak Babikantipmas, lapo lu mburi dhewe ngene iku. Lah, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini dalam acara yaitu pembinaan anggota PP Polri Cabang Malang bersama tokoh masyarakat
yang diselenggarakan oleh PP Polri Cabang Malang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita semua bisa menghadiri acara tersebut pada pagi hari ini di tempat pendopo Kelurahan Ardirejo dengan kondisi yang seperti ini, Pak Jun, karena ini proses pembangunan masih bertahap. Mohon izin, kemarin masih kantor dulu, ini nanti yang kedua saya mengajukan di kabupaten yaitu teras dan pendopo. Karena kalau hujan ini seperti lautan, jadi mohon dukungannya Pak Jun. Nah ini alhamdulillah kami selaku Lurah Ardirejo telah diizinkan diberikan pembangunan kantor. Karena kalau kantor kita pinggir jalan tidak layak, nanti yang malu juga Pak Bupati. Ngaten nggih Pak Jun nggih. Dan saya juga terima kasih pada acara ini bertempat di Kelurahan Ardirejo karena PP Polri Cabang Malang untuk tempat biasanya dipinjami di cabang Pak Jun di Bayangkari karena mungkin bersamaan dengan kegiatan sehingga kami alihkan di Kelurahan Ardirejo. Karena juga yang kami undang, yang diundang dari PP Polri juga warga Ardirejo, depan Polres Ardirejo menindaklanjuti dari Polres manakala waktu ada demonstrasi efek langsung yaitu masyarakat Ardirejo, terutama yang depannya itu Pak Jun. Jadi ini nanti mungkin dari Linmas, dari Banser atau dari Pak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat nanti bisa disampaikan baik ke Pak Jun atau ke Pak Sugi selaku perwakilan dari Polres Malang, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada saat ada demo atau mungkin keluhan atau mungkin saran. Nah ini monggo nanti disampaikan langsung pada forum pada hari ini. Mungkin juga dari Bapak Babinsa maupun Bapak Babikantipmas juga bisa memberikan urun saran atau urun rembuk untuk wilayah Ardirejo biar aman dan kondusif. Tapi insya Allah kemarin waktu ada demo masyarakat kami juga kami himbau Pak Jun terkait ada demo, terus masyarakat sudah bisa mengantisipasi jangan sampai warga Ardirejo ikut-ikutan demo yang tidak jelas. Demikian. Juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kepercayaan tempat, walaupun seperti ini alhamdulillah kami syukuri. Inilah Padepokan Kelurahan Ardirejo dan sudah 2 kali Pak Jun. Pertama pertemuan rutin, bapak-bapak kepingin pertemuan yang bisa lihat jalan, bisa lihat orang lewat, bisa ada pemandangan yang menyejukkan walaupun tempatnya berdekatan. Kami silakan, dan tempat ini juga tidak PP Polri aja yang pinjam tempat, dari PAUD, dari senam-senam, grup-grup senam itu tiap hari dipakai Pak Jun. Tiap pagi jam 6 sampai jam 7 hanya menyisakan 1 hari, hari Minggu. Itu senamnya di sini. Makanya kalau bocor terus seperti lautan kan kasihan masyarakat kalau enggak disegerakan ini. Nah ini tapi saya juga sudah mengajukan usulan Pak Jun untuk pembangunan ini, sudah mengusulkan karena sangat banyak manfaatnya. Tempat ini strategis ketika ada juga senam lansia di sini Pak Jun. Senam lansia itu kalau hujan kan dekat jalan untuk
transportasi mudah, tempatnya parkir ada, tempat sholat ada. Jadi ibu-ibu senang, merasa senang. Dan itu pun juga bukan warga Hadirejo, ada yang dari warga lain ikut senang. Tidak bayar kok Pak Jun, gratis. Tapi saya senang karena biar rame pendoponya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan sambutan, saya akan bacakan pantun terlebih dulu. Tolong dijawab dengan cakep gitu ya. Berkibar tinggi sang merah putih, tanda semangat tak pernah surut. Hari pahlawan jadi kisah suci, kita lanjutkan dengan tekad bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju pendopo Kelurahan Hadirejo dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri undangan kami. Selawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini dengan harapan nanti kita di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kemarin barusan hari ulang tahun pahlawan 10 November, maka sedikit kami tambahkan. Hari yang meningkatkan kita semua akan perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang telah tulus berjuang tanpa pamrih demi tegaknya NKRI. Semangat pahlawan dan tantangan zaman. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, perjuangan hari ini tidak lagi dengan bambu runcing ataupun senjata api, tetapi dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan moral masyarakat. Kita sebagai para Purnawan Polri tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi keteladanan di tengah masyarakat, menjadi penjaga nilai perjuangan dan kebersamaan. Karena bangga dan besar bukan hanya dengan mengenang jasa pahlawannya, tapi yang melanjutkan perjuangan dengan perbuatan yang nyata. Situasi nasional yang dampaknya sampai di daerah, seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan terakhir kemarin situasi nasional sedang diuji Allah SWT. Telah terjadi unjuk rasa di Jakarta dan membawa dampak psikologis dan sosial hingga ke berbagai daerah termasuk di Kabupaten Malang dan khususnya wilayah Kepanjen ini. Banyak opini, informasi, dan narasi yang berkembang. Sebagian besar, sebagian lainnya adalah menyesatkan. Inilah saatnya kita bersikap bijak, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maknanya jelas, menjaga keamanan dan persatuan adalah wujud syukur kita atas nikmat kemerdekaan dan stabilitas bangsa. Jangan sampai kita kufur nikmat dengan membuat kegaduhan yang justru merusak hasil perjuangan para pahlawan kita yang telah menolong kita. Bahaya miras dan narkoba musuh kita bersama. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, selain tantangan sosial dan politik, kita juga dihadapkan dengan ancaman moral dan generasi muda. Salah satunya adalah peredaran minuman keras, narkoba yang semakin merajalela, bahkan hingga ke pelosok desa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Miras dan khamr adalah akar dari banyak masalah perusahaan sosial, sedangkan narkoba adalah racun bangsa. Dari keduanya lahir kriminalitas, kekerasan, kecelakaan, dan kehancuran keluarga. Betapa banyak generasi muda yang kehilangan masa depan karena terjerat barang haram itu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, segala yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis yang lain beliau juga bersabda yang artinya, tidaklah seorang meminum khamr kecuali Allah mencabutnya darinya iman sebagaimana seorang menanggalkan jubah dari kepalanya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat, para tokoh, orang tua dan pemuda, mari bersatu melawan peredaran miras dan narkoba. Dimulai dari lingkungan kita sendiri, di keluarga maupun tetangga, dan semakin meningkat sampai ke desa maupun kecamatan dan sampai ke tingkat kabupaten. Laporkan, cegah dan lindungi anak-anak kita dari pengaruh yang merusak masa depan bangsa. Membangun sosialisasi dan akhlak yang baik, selain menjaga keamanan dan memberantas kemaksiatan, juga kita perlu menjaga hubungan sosial yang baik di masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan berguna bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita di sini menjadi pedoman dalam bersosialisasi. Berbicaralah dengan sopan, bermusyawarah dengan bijak, tentu dengan bantu tetangga yang kesulitan, dan hindari sikap sombong atau mencegah memecah belah. Dengan demikian, lingkungan kita akan menjadi aman, rukun, dan berkah. Menjaga Kamtibmas adalah amal jihad. Menjaga stabilitas Kamtibmas bukanlah sekedar tugas aparat kepolisian, namun tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ketika kita menjaga keamanan lingkungan, kita sedang berjihad di jalan Allah, karena keamanan adalah nikmat terbesar yang sering dilupakan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35 yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah dari aku serta anak cucuku dari menyembah berhala. Doa ini menunjukkan bahwa keamanan adalah pondasi utama keberkahan dalam sebuah negeri. Tanpa keamanan kita tidak ada hidayah yang khusyuk, tidak ada ekonomi yang tumbuh, dan tidak ada masa depan yang damai.
Ini terbukti bahwa pada waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil, yaitu Nabi Ismail, di kota Mekah. Pada waktu itu masih belum ada Ka'bah, belum muncul, itu masih sepi sekali. Dan beliau berdoa semacam ini sehingga sekarang kota Mekah sampai ramai dan makmur. Itu bisa dibuktikan bahwa Bapak Ibu yang sudah pernah umroh maupun haji mungkin tahu ya, di sana tidak ada makanan yang nggak ada semua. Walaupun di tempatnya sana nggak ada nanam padi, nggak ada pisang dan sebagainya, makanan-makanan Indonesia, tapi di sana makmur, banyak makanan-makanan untuk orang-orang Indonesia. Ini terbukti bahwa kemakmuran dan keamanan itu terjamin di kota suci itu. Hadirin yang dimulaikan Allah SWT, Hari Pahlawan bukan sekedar seremoni biasa, tetapi mengingatkan kita agar tanggung jawab kita terhadap bangsa. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara modern, menjaga stabilitas ketertiban, menolak miras dan narkoba, menguatkan persaudaraan, dan membangun generasi muda yang berakhlak, yang berdaya saing. Kita percaya jika seluruh masyarakat bersatu dan kebaikan, maka Kabupaten Malang akan menjadi daerah yang aman, damai dan penuh keberkahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dan mengemban tugas menjaga Kamtibmas dan menjadikan amal kita sebagai bentuk jihad fisabilillah di jalan keamanan dan kedamaian bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati pengurus PP Polri cabang Malang, seluruh yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati narasumber Pak Suki, Bu Lurah. Pada hari ini kita bersyukur kita bisa silaturahmi. Acara pada pagi hari ini, saya dan Pak Suki ini sebetulnya generasi melanjutkan perjuangan Bapak Ibu semuanya. Ya, tadi kehadiran kami sama Pak Suki itu bukan menggurui, bukan mengajari, semata-mata untuk sharing di dua zaman. Kalau jeneng zaman jenengan dulu mungkin berperang di medan perang, tapi sekarang kita berperang di medan medsos. Beda perangnya, Pak. Kalau kita sekarang jadul, ya kita harus tidak jadul dengan IT. Kalau dulu kita mungkin perang bertumpah darah, sekarang tidak ada lagi. Hari ini pegang HP, mengkondisikan apapun, sekarang bisa. Maka dari itu izinkan kami untuk sharing pada pagi hari ini. Saya mengajak sharing Bapak Ibu semuanya menjaga Kamtibmas, tanggung jawab kita bersama. Memang kalau mengajak ketertiban masyarakat tidak henti-henti, Pak. Sejak awal negara berdiri sampai kapanpun tetap kita gaungkan. Masalahnya beda zaman, beda orang, beda objek dan sebagainya. Maka dari itu saya mengambil dua isu yang sekarang ini sedang menghangat, Bapak Ibu. Isu saat ini yang mencuat di masyarakat itu ujar kebencian di media sosial. Bapak tiap hari kita pegang, Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak media sosial yang ujar kebencian ini berapa kali di copy paste, di download, berapa bisa paham itu? Secara kasat mata tuh bisa, Pak. Bicara saya sekarang ini, pidato saya dibikin lagu itu lebih bisa, Pak.
Nah, narasi-narasi diganti itu bisa, Pak. Bagaimana kita memahami ketika itu sesungguhnya sumber utamanya apa tidak? Iya kan, download apapun bisa sekarang. Maka ketika ada unjuk rasa yang besar kemarin itu, model apa yang mereka lakukan untuk menghancurkan negara ini? Dengan 1 hari 2 hari, Kabupaten Malang alhamdulillah aman. Catatan kami, memang di Kesebangpol, alhamdulillah masyarakat Kabupaten Malang dewasa, Bapak. Saya mengatakan ini karena ini beliau ini kemana-mana kita dari itu keliling, Pak. Jadi mengikut perkembangan ini dari usia anak sekolah, masyarakat, lansia, semua yang kita bicarakan sama, Pak. Cuma beda. Kalau mereka mungkin dari anak sekolah mungkin metodenya beda. Bagaimana untuk mengetahui media sosial yang menghanyutkan, membuat kebencian itu? Sekarang itu Bapak Ibu tahu sekarang ada di media sosial perdebatan agama. Ya kan? Perdebatan agama. Itu sangat bahaya, Bapak Ibu. Kasih kita saya sebagai orang Islam, saya meyakini agama saya, laksanakan agama keyakinan saya. Kalau agama lain monggo silakan. Tapi ada titik-titik yang sangat membahayakan kalau sudah merujuk kepada perpecahan kita. Jadi ada sisi usara itulah yang mungkin yang perlu kita dewasa menyikapinya. Kemudian juga ada isu sara, ujar kebencian di media sosial. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Tulisan apapun, gambar apapun, selera penggunanya mau diapakan. Tergantung batiniah kita, keilmuan kita, menerima keadaan, melihat keadaan, apakah pengguna itu. Saya bicara sama Bapak, saya bilang ini kakek saya, ini tetangga saya, ini guru saya, bisa Pak. Padahal bukan siapa-siapa umpama gitu ya, bisa. Nah, bagaimana? Itulah perlu kedewasaan kita. Ini fakta sekarang, Pak. Belum lagi ini yang mungkin PR kita bersama, bagaimana nanti sharing kita di ranah itu. Kita lahir di Medan di 2 zaman, Bapak. Saya ini sama Pak Sugi penerus panjenengan semua ini. Begitu. Yang berikutnya yang kami sampaikan adalah ini ujar kebencian di media sosial yang kami sampaikan tadi, ras, etnis, agama, gender. Nah, ini juga yang poin D itu, disabilitas. Lah, ini juga rawan, Bapak Ibu. Sekarang kita ini sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ras kesukuan luar biasa itu, Pak, sekarang, Pak. Alhamdulillah kita tertolong, keadaan Kabupaten Malang masyarakat dewasa. Jujur, Pak, walaupun ya tidak tetap antisipasi keadaan pun nggak harus kita lakukan gitu. Yang berikutnya ya ini. Yang berikutnya bentuk umum di media sosial. Lah, komentar yang merendahkan, name calling atau penghinaan langsung terhadap individu atau kelompok. Begini, Pak, sekarang ini kan kalau kita lihat orang, mohon maaf ini anak informasi ya. Ketika kita melihat orang yang beda kulit sama kita, rambut gimbal, kita ibuli gitu ya. Waduh, rambut gimbal, apa akar pohon berjalan gitu. Kan bahaya ini, Pak. Oh, hitam banget loh gitu ya. Mbak, udah boleh. Ini kan di media sosial itu kalau sampai muncul, ya antisipasi kita ya cukup kita yang menerima, jangan disebarluaskan, Bapak. Ya itu aja, kita hanya mengantisipasi. Kalau membendung itu mungkin dari gitu, apapun lah gitu. Kemudian menyimpulkan berita bohong, hoak atau fitnah untuk memprovokasi kebencian terhadap suatu kelompok. Iya ini. Kami juga ada di Kesebangpol itu kelompok pembaharuan, Bapak. Tadi ini masih masih kita buat formatnya. Suku Bugis, suku Melayu, kemudian ada Madura, ada Batak, ada apa itu ada kita. Ya, itu nanti tugas kita bersama. Saya Polri kita sharing nanti, Pak ya. Kita sharing, Pak. Saya sangat berharap semua kita lah. Jadi ini bukan hanya tugas daripada wow, Pak masih aktif. Saya kan udah pensiun, jangan Pak, tugas bersama ini, Pak. Gimana ya? Jadi itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, dampak serius jelas Bapak.
mempertajam perbedaan dan menciptakan permusuhan antar kelompok politik, agama dan lain. Sangat-sangat kita mungkin bosan Pak dengar di seperti ya, kalimat yang saya bacakan ini hampir setiap pagi berita di TV di HP kita bicara tentang ini. Tapi kita harus buat apa? Minimal kita tidak meng-share ke teman kita sebelah, itu minimal antisipasi kita. Disuruh download juga download gitu, share ke temannya gitu. Minim itu Pak, minim itu kita lakukan karena memang selain kita memperkuat keyakinan kita gitu. Kemudian membuat ujar kebencian dan diskriminasi dianggap sebagai hal yang wajar. Kalau salah, wajar. Kalau keliru, wajar. Atau hal yang buruk-buruk dianggap wajar. Lah ini Pak, sekarang ini kan dunianya sudah agak mana Pak ya? Sudah media sosial luar biasa ini. Jadi ketertiban masyarakat itu kalau zaman dulu kita berhadapan dengan fisik, secara fisik, tapi sekarang kita di media sosial. Antisipasi yang bagaimana? Kita harus dewasa menyikapi baik dan buruk dan berdampaknya. Yang berikutnya, nah itu Pak, ini yang berbahaya ini Pak, aspek hukum undang-undang IT, ya ternyata regulasi utama di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya. Pasal 28 ayat 2 secara spesifik melarang menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan sara isu. Nah ini bahaya Pak, sudah ada tapi kita kayaknya ya mungkin nanti kita berharap peran kita semua untuk bersama-sama mengajak, utamanya keluarga kita dulu Pak. Saya juga punya keluarga, punya anak Pak yang masih remaja, ya itu kalau main game itu Pak jam 11 malam itu saya intip ngomong sendiri Pak, kita main game Pak. Ya itulah, jadi kita ingin mengarah, kita membendung mungkin melarang mungkin dengan cara yang berbeda ya. Kalau dulu, zaman dulu Pak, orang tua saya datang pulang kerja, itu lihat orang tua langsung sembunyi Pak. Karismatik orang tua itu luar biasa Pak. Orang tua saya belum makan, ibu saya nggak boleh makan dulu Pak. Ngalam Pak ya. Saya dulu gitu Pak. Ada hormat kepada orang tua luar biasa dulu. Kalau sekarang kayaknya di pondok kayak di pondok tuh kiai yang 100 meter santri udah gini. Sekarang hanya di pondok itu Pak. Sekarang di kita udah nggak ada itu. Hangus Pak itu Pak. Tadi orang tuanya tuh, halo bro gitu ya. Orang tuanya gitu. Sangunya habis bro gitu lah ya. Lah ini ya masya Allah Pak. Ya masya Allah nggak tahu zamannya emang luar biasa Pak. Ya mari kita sharing Bapak Ibu. Nanti semoga nanti ketertiban masyarakat tidak hanya kita secara bertemu secara fisik tapi berperang sudah beda. Media sosial yang di kewarganegaraan kita. Dampak seriusnya apa ya? Jelas Pak, mempertajam perbedaan penciptakannya tadi sudah. Kemudian peran kita apa bisa kita lakukan ya Pak? Ya kayak ini kan lapor, gunakan fitur lapor platform Twitter lah ini Pak untuk mencapai konten kebencian. Lah ini memang yang kedua blokir edukasi. Ini yang menggunakan Twitter Twitter itu kan punya aplikasi sendiri Pak ya, IG punya sendiri apa. Kita hanya bisa melapor tapi yang punya aplikasi itu kepentingan bisnis Pak. Sekarang siapa yang bisa menggugat Google punya Amerika itu? Bisnis Pak. Pada beritanya sumber informasi di dunia itu Google itu, baik dan buruknya. Tapi apa ada buruknya apa bisa kita gugat Google itu? Gak bisa Pak, Amerika punya. Memang ya kembali kepada kearifan lokal kita Bapak, kearifan lokal kita. Lah ini sudah ada keberhasilan dalam pencegahan itu sebetulnya Pak. 90% itu sudah ada pengguna sudah memahami ya edukasi media sosial itu. Mereka sudah paham. Saya hanya untuk saya saja, tidak saya share itu. Sudah ada mulai dewasa. Kemudian penegakan hukum, ya ini maksudnya begini, bukan penegak hukum dilaporkan tidak. Saya selaku pengguna, saya nggak usah nih ke ranah hukum. Saya sudah menyadar ini akan bahaya. Itu sudah sadar dari secara umum 75%. Paham mereka tidak akan mengadukan kepada hukum. Kemudian ini Pak, ya pihak yang warna hijau itu tadi yang sulit kita. Apa kita mau melaporkan apa namanya Google tadi itu, FB dan lain-lain itu IG gitu ya? Kan wadahnya kan di sana semua.
Wadahnya kan kebencian ini malah saya ya nggak bisa juga. Ini yang belum, karena banyak unsur bisnisnya ini yang warna hijau ini. Karena kita kalau dari penggunanya sudah 90% memahami keadaan itu. Udahlah untuk saya gitu. Tapi ini Kabupaten Malang dari awal saya katakan alhamdulillah kondusif Pak. Jadi ini apa yang kami sampaikan itu sharing Pak kita Pak ya, di dua zaman nggih Pak ya. Kita dua zaman Pak. Kami sama Pak Sugi sama Bu Lurah ini generasi penerus panjenengan. Begitu. Jadi kami nanti sangat berharap masukan dari panjenengan bagaimana petuah-petuah panjenengan nanti yang bisa kami lakukan sehingga kami bisa berjalan searah dan sesuai dengan harapan kita bersama. Yang berikutnya saya dikasih waktu berapa menit ini ya? Saya ini 20 menit ya. Ini banyak sekali saya nih. Jadi gini Bapak Ibu, ini materi saya banyak sekali. Nanti kalau saya pakai nanti Pak Sugi gak habis Pak waktu nanti. Betul Pak, saya siap banyak nih materi saya. Iya. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, kami di Gesebangpol itu memang kami itu menaungi semua ormas yang ada. Apakah ormas keagamaan, apa ormas di luar keagamaan. Salah satunya mitra kami ada PP Polri ini. Alhamdulillah berapa bulan tahun kemarin yang lalu kita sering kegiatan juga, kami sudah diundang ke ini salah satu kepanjangan tangan daripada pemerintah daerah yang pengalamannya dengan Bapak Ibu itu meneruskan. Kami spesifik, populasi kami nggak ngerti juga Bapak Ibu. Ketika ada spesifik keilmuan, pengalaman itu disampaikan untuk menertibkan, mengajak masyarakat, disitulah kami mohon kemitraan yang sejati yang kami bangun. Kemarin alhamdulillah dapat pembiayaan dari kabupaten Pak ya. Populasi tahun ini Bu Dewi ya. Tahun ini ya. Ya alhamdulillah. Jadi tidak hanya PP Polri Pak, tapi dari agama lain juga dapat pembiayaan kegiatan seperti ini. Ada. Hah? Untuk dapat 2 tahun sekali Pak, tidak boleh berturut-turut. Setahun dapat, ya. Tapi informasinya tahun depan apa enggak dapat, kayaknya enggak Pak ya. Ya, jadi Pak nanti kita walaupun tidak ada pembiayaan itu, saya pikir kita tetap kita laksanakan Pak. Perjuangan seperti ini dimanapun kita, lingkungan kita kecil pun akan kita kita lakukan pembinaan itu. Saya banyak sekali materi saya ingin berpantun aja ini kayaknya ini ya, dari sumber berpantun aja, karena saya tahu Pak Sugi sudah begitu gerah dia, kapan baju selesai ini gitu. Tahu saya itu. Saya begini pantun aja saya ini, nanti kita sharing aja Pak ya, kita sharing di 2 zaman. Nah, nanti Pak ya. Ya, saya pantun Pak, inilah. Adakah pisau berbahan baja? Baja diasah menggunakan kasa. Mari kita jaga bangsa ini bersama-sama demi untuk anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Ada yang Hindu di sini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau semuanya tadi berpantun, saya juga bisa kalau pantun ya. Karena 3 hari yang lalu saya sudah ngira-ngira ini yang saya hadapi ini bukan sembarang orang ini. Orang yang seluk-beluk perjuangan sudah ngelentek, orang yang ceritanya sudah banyak, orang yang gelak tawanya sudah banyak, dan saya di bawah air. Nah makanya pantunnya nggak boleh banyak-banyak. Nah, 1, 2, 3, 4. Cakep. Loh mana? 1, 2, 3, 4. Aku sayang Anda semuanya. Sepakat? Nah, cuman gitu. Jadi yang pertama, puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, kita semuanya dipertemukan. Saya sangat bersyukur, sangat tersanjung bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Pertama yang saya hormati Ketua PP Polri Kabupaten Malang,
dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kompol Purnawirawan Ustadz Haji Sardikan. Nah, semoga istiqomah beliau nanti sampai tua, beliau istiqomah meniti jalannya sebagai seorang ustadz dan menjadi pembina yang baik di lingkungannya. Yang kedua kepada Bapak Haji Junaidi dari Bang Linmas Kabupaten Malang, dengan juga semoga beliau tetap istiqomah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bu Lurah, Ibu Lurah Ardirejo yang saya hormati, terima kasih atas undangannya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya apresiasi dan saya takjub ketika kami mengikuti kegiatan ini yang paling begitu fenomenal bagi kami. Bayangkan Indonesia Raya hanya satu-satunya di forum ini yang tidak ada videonya. Itu bukan main-main, cakep. Kalau kita biasakan seperti ini, keindonesiaan kita belajar dari itu. Banyak bapak-bapak kita yang sudah mulai alpa dan lupa teks lagu Indonesia Raya, sehingga perlu video. Marah kalau nggak ada videonya. Tapi di sini Bapak Ibu tadi menyanyi dengan sukacita, menyanyi dengan semangat. Indonesia Raya bukan kaleng-kaleng. Kita nyanyikan dengan hafal bener. Bukan suatu kebetulan kita tidak ada videonya, tetapi itu suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita masih bisa bersuara, masih bisa bernyanyi dengan semangat walaupun tanpa ada panduan. Sedangkan di luar sana banyak yang marah-marah hanya karena tidak ada video Indonesia Raya. Mereka mulai lupa. Nah, jangan-jangan nanti Pancasila, jangan-jangan nilai-nilai kebangsaan yang lain mulai dilupakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kami di sini datang untuk berguru kepada Bapak Ibu. Yang hadir kali ini ada tokoh masyarakat dari Popabri, dari PP Polri, ada dari generasi milenial, gengsinya ada gengsi, dari gengsi ada diwakili, kemudian dari Gen X banyak termasuk saya ya. Jadi heterogenisasi ini semoga terlahir nanti menjadi satu bentuk kesepakatan bagaimana kita mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui literasi yang saat ini. Ingat Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Junaidi tadi, kita itu sudah beda zaman, kita sudah beda tempat, kita sudah beda ruang, sehingga cara kita berbakti pada bangsa dan negara ini sudah harus kita bedakan. Kalau dulu kita rajin bekerja, rajin ke sawah, bangun tidur, pulang lagi, sudah tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan pelanggaran terhadap bangsa dan negara, itu merupakan bentuk yang bagus. Tapi saat ini banyak pola-pola yang harus kita terima, informasi-informasi yang harus kita terima dari luar, sehingga membentuk pola pribadi kita berubah tanpa kita sadari. Pola berpikir kita berubah, perspektif kita berubah, cara tindak kita berubah, padahal sudah usia kita sudah harus berubah. Bapak Ibu, ini suatu fenomena di Kabupaten Malang, mungkin ini fenomena baru. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Junaidi tadi, media sosial itu bagaimana cara menyikapinya, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi usia kita, tempat kita, pengalaman kita berpengaruh bagaimana kita mencerna media sosial. Baru-baru ini awal bulan November di Tumpang ada kejadian menarik. Seorang anak usia 10 tahun telepon ke call center 110 Polres Malang. Teleponnya nggak masalah, bagus. Dia respon terhadap perkembangan situasi dan kemudian melaporkan kepada Polres Malang. Tapi kontennya, isinya yang harus kita sikapi. Miris sekali kita mendengarnya. Apa yang dilaporkan? Dia melaporkan ibunya, ibu kandungnya, karena dipukul pakai sapu. Dipukul pakai sapu, gara-garanya apa?
Dia bangun tidur malas-malas, gak mau bersihkan tempat tidurnya, gak mau nata tempat tidurnya. Berarti anak ini usia 9-10 tahun. Dipukul pakai sapu, pukulan kasih sayang dari seorang ibu yang tidak ada bekasnya di situ. Tetapi ketika dia menerima perlakuan itu, dia teringat apa yang dia terima dari media sosial, bahwa pola-pola didik semacam ini sudah tidak sejalur dengan era saat ini, sehingga reaksi di pikirannya, ambillah handphone, telepon 110, datanglah polisi ke sana. Bentuk sikap respon yang seperti ini yang harus kita sikapi. Anak-anak kita mulai cerdas, tapi miris kita mendengarnya. Apa respon dari Kapolres? Cepat datangi, didik, bina anak itu, bukan ibunya. Ini backgroundnya, ibunya itu tani, bapaknya tani, matun ke sawah. Kalau lihat dari pola hidupnya, dari keluarga biasa, kemudian ini, tapi pola dari mana yang mempengaruhi karakter dan bendera? Dari media sosial. Oleh sebab itu kami berharap melalui kesempatan ini, media sosial kita jadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, tapi jangan dijadikan literasi, jangan dijadikan pijakan untuk kita bersikap dan berbuat. Mengingat di sana banyak sekali, ketika kita mau membuka apa, banyak pesan yang harus kita terima dari perspektif cara pandang yang berbeda. Contohnya, cara duduk yang baik, ada cara duduk menyilangkan kaki, ada cara duduk merapatkan kaki, ada cara duduk menyilangkan kaki kiri, dan sebagainya. Meletakkan tangannya, perspektif yang berbeda harus kita terima. Dari sudut pandang mana kita harus menerima cara duduk yang benar, sehingga kita menjadi pusing dan sibuk hanya ngurusi cara duduk yang benar yang seharusnya kita sudah tahu. Begitu juga dengan pola berpikir keagamaan, Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu, jangan tambah-tambah bertanya, jadi pusing nanti. Contohnya, setiap bulan Ramadan, satu pertanyaan ini, mulai dari saya kecil begini sampai saya setua ini, pertanyaan itu masih ada. Pak Ustadz, gimana caranya? Apakah sah kalau ngentut di air? Kok ada orang ngentut di air zaman begini? Kita sudah pakai WC duduk, kita sudah pakai WC jongkok, nggak mungkin kita beol di pup di sungai. Tapi pertanyaan itu masih ada sampai hari ini. Itu orang yang memusingkan diri, sesuatu yang harusnya dia tahu tapi masih ditanyakan. Jadi Bapak Ibu, saya percaya dan yakin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sudah paham benar cara bagaimana berbakti kepada bangsa dan negara, cara bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan, bagaimana saya tidak menyakiti negara. Sudah paham, kami tidak mengajari, tetapi bagaimana tugas ibu semua, bapak ibu semua, bagaimana meneruskan sikap-sikap itu kepada generasi berikutnya, kepada anak cucunya, kepada orang di lingkungannya. Ingat apa yang kemarin terjadi di SMA 72, anak ngebom sekolahnya. Itu bukan suatu kebetulan, proses yang panjang telah terjadi, mulai dari cara berpikir, mulai dari merencanakan, mulai bagaimana dia mengimplementasikan apa yang direncanakan. Sudah dipikir, bukan suatu kebetulan. Tetapi orang di lingkungannya tidak tahu. Ingat, sekarang ini saudara-saudara dulu, bapak ibu, kalau ke warung kopi yang dibahas banyak tentang bola, tentang judi buntut, tentang tetangganya yang baru beli motor, tentang tetangganya yang gadaikan sawah, tentang tetangganya banyak.
ngomong. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke warung kopi, nggak ada yang ngomong, diam semua. Semuanya. Ini rata. Di lingkungan saya sana ada warung kopi, nggak ada yang ngomong, semuanya sibuk. Wah, berarti ngeslot. Nah, kalau sudah tahu, ada yang begini. Wah, ini film-film anu ini. Nah, ini banyak. Jadi Bapak Ibu, kekerabatan pola pergaulan di masyarakat yang seperti ini monggo kita perbaiki bersama-sama. Kita sekarang harus mulai omon-omon lagi, nggih. Jangan titik-titik semuanya seret pesen. Jangan titik-titik seret pesen. Jangan. Beda kamar sudah bilang, wes masa ayah sudah teriak saja, wes masa, supaya pola komunikasi ini bisa terbangun, terbentuk dan terintegral. Ingat, semua permasalahan yang ada di negara ini, mulai dari rumah tangga, lingkungan sampai negara, satu masalah utama, sumbatan komunikasi. Adanya komunikasi yang tidak terbentuk, tidak terbangun. Satu dengan private dengan private, pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ini yang terjadi. Jadi monggo sekarang, mulai sekarang kita komunikasi lagi, ngaji bertatap muka, ngaji adu baduk, ngaji berkelompok. Oke, tiap pagi amin, amin, embun pagi, budut, amin. Itu terus saja, ya. Sudah, nanti siksanya di akhirat siksa manual, bukan bluetooth, bukan download, tetap dihajar, ya. Jadi jangan bayangkan nanti ini. Monggo, mengapa dalam pola keagamaan, agama apapun selalu ada upaya untuk mengajak lingkungannya, teman-temannya satu pemahaman dengan kita. Mengapa? Semuanya satu kelompok ini ayo ngajin kono iki enak nenek, apalagi ibu-ibu, supaya apa? Engkau lek mlebu swarga gak dhewean, ya akeh kancane. Mlebu swarga tapi dhewean, rokok enak, koreke gak ono. Lah nyile nang sapa lek gak ono kancane? Itu jadi enak iso omon gitu nggih. Mulai sekarang budaya omon budaya komunikasi monggo digalakkan. Ini salah satu bentuk pemolisian masyarakat. Bagaimana masyarakat ini menjadi bagian dari polisi, artinya menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang pertama dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya, selesai dengan dirinya. Dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya. Ini turut berkontribusi dalam menciptakan situasi aman, rasa tentram, rasa keteraturan di lingkungannya. Ini sudah ada sifat-sifat kepemolisian dalam dirinya. Oleh sebab itu, monggo kita angkat lagi. Pola apa yang kita harus ikuti? Satu, ini monggo, satu seragam yang sama dalam satu komunitas. Ikut banser, ikut Pinmas, ikut Pepabri, ada PP Polri. Komunitas-komunitas inilah yang menjadi bagian integral dalam menciptakan keamanan di lingkungannya. Partisipasi publik dalam ikut menjaga stabilisasi keamanan di lingkungannya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Mohon maaf, saya kalau ngomong bersemangat, ya, harus semangat. Dulu waktu saya jadi Kapolsek nggak boleh ngomong begini. Wow, harus kayak Pak Junaidy, harus tegas, bersemangat, berwibawa, nggak boleh. Setelah saya jadi Kasat Bimas, saya ini corong,
Nggih, sing dibayar congore katanya Pak. Maka congore sing dibanter-banterno. Ngomong tepak gak tepak sing penting banter. Nah itu, nggih. Nah, insyaallah kakean belajar akeh tepak. Gitu ya. Nggih. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ini apa ini paparan yang saya buat, sengaja saya tidak tampilkan semuanya. Saya takut Bapak Ibu nanti sampai di rumah belajar, mulai teko sekolah moro-moro mendadak belajar, menilai ditakoni jane sok. Nggak usah, nggak usah. Jadi monggo Bapak Ibu, yang pertama intinya kita perbaiki komunikasi dengan lingkungan kita, komunikasi dengan orang sekitarnya kita, dan menjadi kontributor yang baik dalam menciptakan keteraturan di lingkungannya. Yang kedua, bisa memiliki ada empati yang baik terhadap keadaan di lingkungannya. Ketika lingkungannya mulai tidak teratur, mulai tidak tertib, mampu saya hanya memberikan informasi kepada petugas, baik itu kepada Polri, baik itu kepada Koramil, baik itu kepada Polres, baik itu kepada Kodim, sampaikan. Dan yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu mempunyai itikat dan tetap konsisten untuk menjadi pejuang-pejuang bagi lingkungannya, paling tidak mendharma baktikan kepada bangsa dan negara ini dengan cara-cara yang sudah benar, nggak usah dirubah-rubah. Anda sampai tutup ini, sampai hari ini sudah purna, sudah benar, sudah paripurna cara mengabdinya kepada bangsa negara ini, jangan dirubah-rubah. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Jika ada benarnya karena ibu saya ngajari demikian, jika ada salahnya karena kefakiran saya, kekurangan saya dalam belajar. Saya kira demikian. Wallahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.